saya Arif Budianto, mahasiswa PPG dalam jabatan Win Walisomo Semarang tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sudah memulai pelajaran pada pagi ini. Marilah kita mulai belajar bersama. Doa mulai. Anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Sebelum kita mulai, kita absen kehadirannya dulu. Baca ada? Ya. Lovian ada? Oke. Alvin Asifat? Hadir. Jalfa? Ya. Nuri Fauzia? Siap. Aja. Kerwana? Ya. Terima kasih atas kegiatan semua. Sebelum kita mulai, kita cek konsentrasi kalian semua, ya. Konsentrasi, ini cek konsentrasi. Yang tidak konsen berarti bau. Yang tidak konsen bau rasi. Dan untuk cek konsentrasinya sederhana saja. Ketika saya bilang pagi berarti tepuk 1. Ketika saya bilang siang berarti tepuk 2. Ya. Ketika saya bilang malam berarti tepuknya setengah. Karena jam malam itu sudah sunyi, berarti tidak ada suara. Ya, pagi tepuk 1, siang tepuk 2, malam tepuk setengah. Ya, kita cek. Ya, siap saya. Pagi, siang, pagi, siang, siang, malam. Ya, ada. Tidak apa-apa. Ya, kita masih ada yang belum konsentrasi. Ya. Kita cek yang kedua, pagi, siang, 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 pagi, siang, malam. Ya, anak-anak, materi kita pada pagi ini tentang mat lazim. Nah, ini ada kaitannya dengan mat. Maka saya ingin cek pemahaman anak-anak sekalian tentang mat di pelajaran yang kemarin. Ya, mat itu dibagi menjadi berapa? Lagi, mat dibagi menjadi berapa? Yang pertama adalah yang kedua adalah bagaimana pengertian matopi? Masih ada yang ingat? Saya, Pak. Oke, Mas Indra silakan. Fathah diikuti alif, Ya. kasroh diikuti ya sukun, Ya. domah diikuti waw sukun. Ya. Ada yang masih ingat yang lain? Matopi, pengertian matopi. Ayo baca. Fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, domah diikuti waw sukun. Iya, fathah diikuti alif, domah diikuti waw sukun, kasroh diikuti ya sukun. Mudah-mudahan yang lain walaupun tetap tapi tahu jawabannya. Saya khawatirnya nanti kita sampai lazim kalian di matopinya malah belum paham. Sudah paham semua ya matopi ya? Ayo bersama, fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, domah diikuti waw sukun. Oke, lanjut. Mat far'i dibagi menjadi berapa? 13. Bagi berapa? 13. Dari ke-13 cabang mat far'i itu diantaranya adalah mat lazim. Tujuan pembelajaran kita pada pagi ini
adalah tentang bacaan mat lazim. Bacaan mat lazim itu ada 4. Mat lazim mukhaffaf ilmi, mat lazim mukhaffaf harfi. Kemudian mat lazim musaqqal ilmi, mat lazim musaqqal harfi. Jadi ada 4. Itu diringkas begini. Mat lazim itu dibagi 2. Yang pertama adalah mat lazim mukhaffaf. Yang kedua adalah mat lazim musaqqal. Nah, ini mat lazim dibagi berapa? 2. Yang pertama yang kedua musaqqal. Yang mukhaffaf ini dibagi 2 lagi. Mukhaffaf harfi dengan mukhaffaf ilmi. Mukhaffaf dibagi berapa? 2. Mukhaffaf harfi, mukhaffaf ilmi. Kemudian yang musaqqal itu pun dibagi menjadi 2. Musaqqal harfi, musaqqal ilmi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat video yang akan saya tayangkan berikut. Ya, silakan anak-anak untuk lebih memahami materi kita tentang bacaan mat lazim, kita bisa perhatikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada kesempatan hari ini dengan sebaik-baiknya. Pada pelajaran kelas 9 kali ini kita akan membahas kata di alif dan di beradab. Contoh bacaan mat lazim musaqqal ilmi sebagai berikut. Dzalika bi annahum syaqqallaha wa rasulahu. Inna syarrad dawabbi 'indallah al-berharokat. Cara membacanya dengan diingatkan sebab tidak diidghamkan. Huruf-huruf mat lazim mukhaffaf harfi terdiri dari 5 huruf. Yang pertama adalah ha, yang kedua adalah ya, yang ketiga to, yang keempat dan yang kelima adalah ro. Jadi jika ada huruf ya, to, ya yang berada pada paralel visual, maka disebut dengan bacaan mat lazim mukhaffaf harfi. Contohnya adalah pada huruf ha, hamim, pada huruf ya, Yasin, pada huruf qaf dan ha, Toha. Hukum bacaan mat lazim yang terakhir yang keempat adalah mat lazim musaqqal harfi. Mat lazim musaqqal harfi adalah huruf yang wajib dibaca 6 harokat atau 3 alif dan diberatkan karena ada mat pada paralel visual yang diiringi dengan huruf berharokat tasydid. Cara membacanya diberatkan sebab diidghamkan. Huruf-huruf mat lazim musaqqal harfi adalah nun, to, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Huruf-huruf ini terringkas dalam kalimat nakoso aslu. Contoh mat lazim musaqqal harfi.
pelajaran matematis kelas 9 atau materi matematik kita cukupkan materi pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya apabila ada kesalahan dan kekeliruan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, dari video tadi sudah bisa kita pahami ya. Bisa dipahami bahwa mat lazim itu ada 4. Mat lazim mukhafaf hati, mat lazim musakol hati, mat lazim mukhafaf, mat lazim musakol. Yang perlu saya jelaskan di sini adalah tentang bagaimana panjang 6 harokat. 6 harokat itu berarti sama dengan 3 alif. Kalau 1 alif sama dengan 2 harokat, 2 alif sama dengan 4 harokat, 3 alif sama dengan 6 harokat. Nah, karena dipanjang mat lazim ini 6 harokat, ini jari 6 gini. Ya, coba jarinya 6 gini. Kemudian kita bilang A itu sampai tekan 6 jari. Lamanya berapa? 1 tekan itu kurang lebihnya 1 detik. Bisa? Coba bersama mulai. Nah, ulangi. Nah, itu panjangnya adalah 6 harokat. Nah, anak-anak selanjutnya silahkan membentuk kelompok diskusi. Kita diskusikan tentang materi mat lazim. Nah, silahkan dibentuk diskusinya. Ini sudah ada 6, di sini 6, berarti ini nanti kelompok 1, di sini kelompok 2, kemudian dari sini kelompok 3, dan terakhir kelompok 4. Silakan mejanya di jaringan 1, kemudian kursinya ditaruh di sampingnya, kita bentuk kelompok diskusi. Jadi anak-anak dalam diskusi ini, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Oke. Nanti biar dibantu, kalau saya bisa bantu nanti saya bantu, kalau dibantu dengan kelompok yang lain malah dibantu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Bertanya? Oke, silakan Andri. Bagaimana syarat mat lazim mustaqil ilmi? Bagaimana Syarat mat lazim mustaqil ilmi. ya? Bagaimana syarat mat lazim musakol ilmi? Mungkin ada kelompok lain yang mau menjawab? Oke, kelompok 3, Mbak Nuri, silakan. Ada 2 syarat. Satu kalimat disebut dengan lazim mustaqil ilmi. Yang pertama berdasarkan perbedaan yang pasti. Kedua, huruf yang bertajdid berada dalam 1 kalimat. Iya. Huruf yang bertajdid itu dalam 1 kalimat. Jadi cirinya ada 2, Mbak Nuri ya. Cirinya ada 2 ya. Ya, cirinya ada 2, yaitu harus ada mat diikuti tasdid. Kemudian tasdidnya itu dalam 1 kalimat. Ya, masih ada yang mau bertanya lagi? Saya Pak, Ya, Mas Indra dari kelompok 2, silakan. apa saja huruf mat lazim mustaqil harfi? Ya, apa saja huruf Mat lazim mustaqil harfi. harfi? Apa saja huruf mat lazim musakal harfi? Ya. Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan Mbak Zalfa dari kelompok 4. Huruf mat lazim mustaqil harfi yaitu nun, fa, sad, ain, sin, lam, alif, dan mim. Ya. Terkumpul dalam kalimat naqasa asalukum. Ya. Hurufnya terkumpul dalam kalimat nakoso asalukum. Nakoso asalukum itu berarti nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Ada berapa berarti?
Berhitung. Nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Berarti ada berapa? 8. Masih ada yang perlu ditanyakan? Oke, dari kelompok 3, Mbak Nuri, silakan. Pada surat apa bacaan mat lazim mukhafaf ini? Pada Surat apa lazim mukhafaf ini? Iya, pada surat apa mat lazim mukhafaf ilmi? Iya. Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Saya Pak. Iya, Mas Indra, silakan. Mat lazim mukhafaf ilmi terdapat pada Quran surat Yunus ayat 51 dan 91. Iya. Jadi mat lazim mukhafaf ilmi itu hanya terdiri dari satu surat 2 ayat, yaitu surat Quran surat Yunus ayat 51 dan 91. Quran surat Yunus ayat 51 dan ayat 91. Oke. Ini sudah ada yang tanya jawab. Masih ada yang belum ditanyakan lagi? Saya Pak. Ya, dari kelompok 4, silakan. Bagaimana ciri-ciri mat lazim mushaqul harfi menurut istilah? Bagaimana ciri-ciri mat lazim Mushaqul harfi. mushaqul harfi? Bagaimana ciri-ciri mat lazim mushaqul harfi? Ada yang mau jawab? Iya, Mas Satri, kelompok 1. Urusan mat lazim mushaqul harfi yaitu adanya mat yang bertemu tasdid atau diidghamkan. Iya, bertemu tasdid atau diidghamkan. Nah, sudah ada kejelasan semua, diskusinya sudah dapat ya? Siap untuk presentasi ya? Ya. Siap untuk presentasi? Ya. Presentasi masih semua atau cukup ketuanya? Semua. Semua kebak tuh. Kebak. Boleh semua ya? Presentasinya semua. Nah, sebelum presentasi, nah kita simpulkan dulu ya, kita materinya berarti sudah paham tentang bacaan mat lazim. Mat lazim itu ada 4. Ya, dibagi dulu, ada mat lazim mukhafaf, ada mat lazim mushaqal. Mat lazim mukhafaf itu ada 2. Mukhafaf harfi, mukhafaf ilmi. Mat lazim mushaqal itu pun ada 2. Mushaqal harfi, mushaqal ilmi. Ya anak-anak sekalian, setelah diskusinya kita cukupkan, langkah selanjutnya adalah presentasi. Presentasi itu berarti di depan kelas, maju di depan kelas, membacakan hasil diskusinya. Ya, dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sampainya dari kelompok 4 dulu, dari yang bawah 4, 3, 2, 1 nanti berulang mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Ya, silakan dari kelompok 4 bisa maju semua. Ya, maju semuanya. Ya, masih sini, masih sini. Ya, ke sini. Ya. Silakan dimulai dari kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 yang beranggota 6 siswa akan menyampaikan hasil diskusi. 1. Mat lazim mukhafaf ilmi. Menurut bahasa, mat lazim mukhafaf ilmi adalah kalimat yang wajib dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif dan diringankan. Menurut istilah adalah kalimat yang wajib dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif dan diringankan karena ada huruf mat yang diiringi huruf berharokat sukun dalam satu kata dan tidak diidghamkan. Dalam Al-Quran yang merupakan contoh buku bacaan ini hanya ada satu kata, yaitu al-ana. Dalam Al-Quran bacaan ini tidak banyak, hanya ada pada beberapa tempat, diantaranya tempat surat Yunus ayat 51 dan 91. Mat lazim
Ya, kita kasih applause. Ya, saya kembali ke tempat duduknya. Saya kembali ke tempat duduknya. Posisi kita dudukkan, ya posisi duduknya kembali ke posisi semula. Ya, posisi semula menghadap ke depan semua. Ya, anak-anak sekalian, dari hasil diskusi tadi, saya sedikit memberikan masukan kepada kelompok 4 yang tadi presentasi. Tadi bacaannya kurang jelas, ya. Jadi kurang keras sedikit. Kalau presentasi itu suaranya yang keras. Nah, kemudian ketika membaca al-ana itu kan panjangnya 6 harokat. Jadi panjangnya jadinya dihitung al-ana. Nah, itu sampai di rumah dipraktekkan. Jangan hanya ketika ada Pak Guru saja, ketika ada gurunya kemudian bacanya dipraktekin, sampai di rumah bacanya seperti biasa lagi. Nah, itu sama saja tidak mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Begitu. Jadi diamalkan di rumah. Bagaimana tadi panjangnya diingat? Quran surat Yunus ayat 51 91. Coba dibuka dibacakan di rumah. Jadinya dihitung. Nah, dibacakan di rumah. Biar nanti ilmunya matematika. Baik anak-anak, untuk pertemuan yang akan datang. Nah, ini kita membuat proyek berupa lab. Nah, ini labnya begini. Lab itu bukan laptop ya, laptop kan seperti ini. Jadi aplikasi. Kalau lab begini. Nah, ini lab. Ketika kita buka labnya, di sini berisi dengan icon-icon. Nah, berisi dengan ikon. Nah, ini ringkasan materi, tetapi dibentuk seperti kotak-kotak seperti ini. Ya. Pak, ini buatnya gimana? Membaca lihat di YouTube. Nah, lihat YouTube. Kan daripada nge-game terus, akhirnya buat game terus, akhirnya buat itu. Pembuat ini seperti apa? Nah, untuk perawat yang akan datang, anak-anak bisa buat seperti ini. Kenapa kita buat seperti ini? Ini untuk mempermudah pemahaman kita tentang materi hari ini. Contoh di sini kan, Matlazim Musakal Ilmi. Nah, di sini Matlazim Musakal Ilmi. Bagaimana pengertian menurut bahasa? Bagaimana pengertian menurut istilah? Apa hurufnya? Kita buka saja. Ya, oke. Di dalamnya tidak ada materinya. Pak, tulisannya apa ya Pak? Ya, nanti tulisanmu dibuat yang bagus. Nanti kalau buat bisa di print out atau diketik dulu minta tolong sama petugas fotokopi, ya kan? Fotokopi nanti bisa. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan ada bentuk semua. Nah, kalau sudah ditutup kembali. Nah, gitu. Yang ini juga begitu. Di sini ada Matlazim Mukafaf Karpi. Dalamnya apa semua? Kita buka saja. Nah, di sini ada materi-materinya di dalamnya. Seperti ini. Bisa ya, buat seperti ini ya. Nah, bisa. Ini mudah ini. Buat seperti ini mudah. Kemudian di sini ada Matlazim Musakal Harfi. Ini cukup digeret. Nah, digeret. Akan muncul ciri-cirinya. Ya. Digeret mana? Ya, akan muncul lagi. Ini akan lebih asik. Pembelajaran kita akan lebih menyenangkan. Pemahaman kalian akan lebih cepat pahamnya. Nah, ini. Ini kok sebagai dolanan, malah ini dolanan nomor. Kembali begini.
kembalinya begini. Nah ini pembatannya belum sempurna. Jadi nanti karena kalau buat bisa sempurna. Tarik atas bawah ini bisa bagus. GTW. Kemudian yang ini malazim mukhafaf ilmi. Nah, ada pengertiannya dibuka. Buka ada pengertiannya. Dibuka lagi di sini ada contohnya. Kan itu. Dibuka lagi di sini ada bacaannya di sini. Nah, semuanya akan terlihat di sini semua. Ini namanya media lab book seperti ini. Bisa ya baca ya. Jadi untuk pertemuan yang akan datang kita buat materinya seperti ini. Kalau sudah semua ditutup semua akan kembali awal. Nah, contohnya di depan di sini dikasih materi mat lazim kelas 9 semester 1. Ini akan lebih mengasihkan. Nah, di pertemuan yang akan datang kalau sudah jadi, nanti masing-masing kelompok presentasi di depan. Ada temannya yang tanya, apa itu mat lazim musakol harfi? Cukup buka saja. Nah, nanti temannya yang bacakan. Kita tidak perlu kemudian melihat pemohon, tidak perlu tanya sana sini. Cukup buka isi. Itu sudah seterusnya. Ini untuk pertemuan yang akan bisa ya. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kita tutup bersama dengan bacaan tasbih dan hamdalah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.